Thomas Sankara, Presiden Burkina Faso termuda di usia 33 tahun, seorang revolusioner sejati. Dia menolak hutang luar negeri, menentang kolonialisme baru, dan mengubah wajah bangsanya hanya dalam waktu 4 tahun. Thomas Sankara adalah salah satu pemimpin paling anti korupsi dalam sejarah Afrika, bahkan dunia. Ia tidak hanya bicara soal melawan korupsi, tapi juga menunjukkan dengan tindakan nyata dalam gaya hidup, kebijakan, dan keteladanan pribadi. Kutipan keras Thomas Sankara soal korupsi. Siapa yang memberi kekuasaan kepada pencuri berseragam berarti mengkhianati rakyat. Korupsi bukan sekedar kejahatan finansial, itu pengkhianatan terhadap bangsa. Thomas Sankara tanpa kemewahan, ia mengendarai mobil tua, menolak gaji besar, dan memotong upah menteri. Uang negara ia gunakan untuk rakyat, membangun sekolah, rumah sakit, menghapuskan buta huruf, melawan kelaparan, memberantas kemiskinan, dan membasmi korupsi tanpa belas kasihan. Menolak menyerahkan kekayaan alamnya kepada Barat dan sekutunya. Tapi di balik sorak-sorai rakyat, konspirasi mulai mengakar, mata-mata menyusup, diplomasi membeku, dan sahabat dekatnya, Blaise Compaoré, mulai berubah. Jika kau menolak menjadi boneka, maka musuh takkan diam. Tepat tanggal 15 Oktober 1987, dalam sebuah pertemuan di kantor pemerintah, Thomas Sankara ditembak mati. Tidak diberi pengadilan, tidak diberi perlawanan. Tubuhnya diseret, lalu dikuburkan di makam tak bertanda. Blaise Compaoré naik ke kursi presiden, diduga dengan restu Barat dan dukungan senyap dari kekuatan yang tak terlihat. Selama 27 tahun, kebenaran disembunyikan. Sampai akhirnya, jasad Thomas Sankara digali kembali, pelurunya masih tertanam, luka di tubuhnya bicara keras tentang pengkhianatan. Kini, di seluruh Afrika, nama Sankara bangkit kembali, di grafiti jalanan, di dada anak-anak muda, di nyanyian para aktivis. Karena meski tubuhnya mati, semangatnya abadi. Kutipan Mas Thomas Sankara. Kita tidak bisa menjadi bebas dengan tetap mengulurkan tangan meminta utang. Musuh revolusi adalah kemewahan dan ketamakan. Kita harus hidup seperti yang kita ajarkan. Revolusi tidak akan tercapai tanpa keberanian melawan ketidakadilan. Saya lebih memilih mati daripada hidup sebagai pengecut. Pihak yang terlibat dalam kematian Thomas Sankara. 1. Blaise Compaoré, sahabat yang mengkhianati, yang mengatur siasat dengan Barat serta agen-agen rahasia. 2. Prancis, diduga terlibat secara tidak langsung. Sankara menentang keras dominasi Prancis di Afrika. Ia menolak hutang luar negeri dan menantang sistem kolonialisme modern. Banyak analis dan dokumen bocoran menyebut Perancis mengetahui atau mendukung kudeta sebagai cara untuk menyingkirkan Sankara yang terlalu berbahaya bagi kepentingan mereka. 3. CIA dan Barat kemungkinan campur tangan. Sankara dianggap ancaman karena anti-kapitalis. Negara-negara Barat khawatir jika pengaruhnya menyebar ke negara-negara Afrika lain. Dalam 4 tahun berkuasa, 1983 sampai 1987, Thomas Sankara membangun 350 sekolah, jalan raya, rel kereta, tanpa utang atau bantuan asing. Peningkatan angka literasi sebesar 60%. Dia juga melarang pernikahan paksa dengan alasan faktor kemiskinan. Thomas Sankara juga memberikan tanah kepada orang-orang miskin, memvaksinasi 2,5 juta anak, serta menanam 10 juta pohon. Rakyat meratapi kepergian Thomas Sankara. Saat kematiannya, Thomas Sankara hanya memiliki uang sebesar $350 di rekeningnya. Dan di rumahnya terdapat sebuah mobil Renault 5 yang sudah tua, 4 sepeda, 3 gitar, 1 kulkas, dan sebuah freezer rusak. Dia sangat miskin karena dia memotong gajinya sendiri sebagai presiden dengan sangat ekstrim.
Kejujuran, kecintaan, dan kesetiaannya pada bangsa dan negara harus dia tebus dengan nyawanya sendiri. Ini menimbulkan luka yang mendalam di hati rakyat Burkina Faso atas kepergiannya. Thomas Sankara, presiden yang memilih menderita di negara yang kaya sumber daya alam, karena dia sebagai presiden mementingkan kebahagiaan rakyatnya daripada kebahagiaannya sendiri. Thomas Sankara telah tiada. Kecintaannya pada bangsa dan negara telah ditebusnya dengan nyawa. Tapi nafas perjuangannya tetap mengakar di dada pemuda Burkina Faso hingga hari ini. Semoga Ibrahim Traoré tidak bernasib sama.